Berikan diri Anda semampunya pada orang-orang yang penting bagi Anda. Utamakanlah apa yang bisa Anda berikan lebih daripada yang bisa Anda peroleh, karena memberi sungguh merupakan tingkat tertinggi dalam kehidupan. Failing Forward, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, by John C. Maxwell. Bab ke-9, bagian yang kelima. Kuasailah diri Anda dan orang lain. Di balik setiap orang besar. Jika saya membayangkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain serta memberikan pelayanannya, salah satu yang muncul di benak saya adalah John Wesley, orang Inggris abad ke-18 yang mendirikan gerakan Metodis. Ia adalah pemimpin yang melayani Tuhan secara tidak egois seumur hidupnya. Namun, saya rasa ada orang lain dalam keluarganya yang lebih tidak egois lagi daripada dirinya, malah membuat dia bisa berprestasi lewat pelayanannya. Orang itu adalah Ibu John, Susanna Wesley. Dilahirkan sebagai putri ke-24 dalam keluarga kaya raya di London pada tahun 1669. Susanna yang sangat cerdas itu adalah kesayangan ayahnya, pendeta Samuel Annesley. Walaupun pada waktu itu biasanya para putri tidak diberikan pendidikan formal di Inggris, Susanna mendapatkan pengajaran yang sempurna dari ayahnya dan juga diperbolehkan masuk ke ruang kerjanya ketika banyak pria terkenal di zaman itu berkumpul di sana untuk memperdebatkan permasalahan serta filsafat yang menonjol saat itu. Akibatnya, Susanna mendapatkan banyak informasi dan kecerdasannya menjadi sangat tajam. Di usia 19 tahun, ia menikah dengan Samuel Wesley, seorang pendeta muda yang dianggap sebagai salah seorang sarjana terbaik di zamannya. Mereka membangun rumah tangga dan memulai hidup bersama. Tidak lama kemudian, Susanna melahirkan anak pertama mereka lalu menyusul anak-anak lainnya. Sayangnya, harapan mereka lebih besar daripada kenyataannya dan mereka hidup pas-pasan selama 50 tahun menikah. Di zaman itu, para wanita kelas menengah tidak bekerja di luar rumah. Namun Susanna justru lebih sibuk daripada pekerja penuh waktu. Ia mencurahkan diri secara tidak egois untuk merawat keluarganya. Ia mengurus rumah tangga, mengatur keuangan, dan mengawasi usaha peternakan mereka yang sederhana. Bahkan ketika Samuel dipenjara karena hutangnya di Lincoln Castle selama 3 bulan, Susanna tetap bertekun. Ia melakukannya saat memiliki banyak anak yang bukan hal luar biasa di zaman itu. Selama 21 tahun, ia melahirkan 19 orang anak dan yang hidup 10 orang. Terlepas dari segala pekerjaan yang dilakukan Susanna bagi keluarganya, tugasnya yang terpenting adalah mendidik anak-anaknya. Selama 6 jam setiap hari kecuali hari Minggu, ia mencurahkan diri untuk memberikan pendidikan moral serta intelektual pada 3 putra serta 7 putrinya. Ia menjadikan hal itu sebagai tujuan hidupnya. Ketika usianya mencapai 60 tahun, putranya John meminta ia menuliskan metode-metodenya. Jawabannya, sungguh sulit menuliskan bagaimana cara saya mendidik. Rasanya tidak akan bermanfaat bagi siapapun jika mengetahui bagaimana saya yang telah begitu lama pensiun menggunakan waktu serta perhatian saya dulu untuk membesarkan anak-anak saya. Tidak seorang pun bisa mengikuti metode pengajaran saya tanpa melupakan dunia. Dan jarang, kalaupun ada yang bersedia mencurahkan 20 tahun hidupnya di usia prima untuk menyelamatkan jiwa anak-anaknya, yang mereka pikir akan diselamatkan dengan sendirinya. Karena itulah niat utama saya. Ia telah melakukan perbuatan yang luar biasa, tidak mementingkan diri sendiri, dan dalam prosesnya ia telah merelakan banyak hal. Seperti dikatakannya, 20 tahun hidup di usia prima. Namun hasil yang tampak pada diri anak-anaknya sungguh tidak percuma. Charles
adalah seorang pendeta berpengaruh dan disebut sebagai salah seorang penulis himne terbesar sepanjang zaman. Dan oleh banyak orang, John dianggap telah membentuk Inggris lebih dari siapapun dalam generasinya. Dampaknya pada agama Kristen Protestan sungguh luar biasa. Anda mungkin tidak akan dapat memberikan waktu Anda pada keluarga seperti halnya Susanna Wesley. Namun yang penting adalah berikan semampu Anda pada orang-orang yang penting bagi Anda. Anda bisa melakukannya hanya jika Anda belajar menguasai diri sendiri. Utamakanlah apa yang bisa Anda berikan lebih daripada apa yang bisa Anda peroleh. Karena memberi sungguh merupakan tingkat tertinggi dalam kehidupan. Langkah ke-9 untuk mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Kuasailah diri Anda dan mulailah memberi diri. Jika ada sifat bawaan yang selama ini menghalangi Anda untuk menguasai diri sendiri, periksalah sikap Anda dan bertekadlah untuk menjadikan upaya memenuhi kebutuhan orang lain sebagai prioritas dalam hidup Anda. Anda bisa memulai dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini pada diri Anda sendiri, entah di awal ataupun akhir hari. Kepada siapakah saya mencurahkan hidup saya? Siapakah yang saya tolong yang tidak bisa membalas menolong saya? Siapakah yang saya angkat yang tidak bisa menolong dirinya sendiri? Siapakah yang saya semangati setiap harinya? Jika Anda bertindak dengan mengutamakan kepentingan orang lain setiap harinya, Anda akan segera dapat memberikan jawaban-jawaban yang konkret serta tegas terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Demikian Failing Forward bab yang ke-9. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.